Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan dari D3 Teknik Pengolahan Migas. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal penelitian bahasa Indonesia yang berjudulkan Analisis Efisiensi Boiler terhadap Pola Pengoperasian Subblower di PLTU. Pada latar belakang, untuk mampu memberikan produksi listrik yang handal, stabil, dan efisien kepada masyarakat, unit PLTU harus mempunyai efisiensi yang tinggi. Efisiensi yang tinggi dalam suatu produksi listrik pada PLTU dapat dilihat dari kinerja atau efisiensi boilernya, karena daya suatu boiler sama dengan daya mampu suatu PLTU. Oleh karena itu, peranan subblower sangat penting dalam menjaga efisiensi boiler. Dalam pengoperasiannya, subblower sering mengalami banyak gangguan. Gangguan tersebut sering berakibat pada meningkatnya temperatur keluar dari boiler semakin meningkat. Hal tersebut dapat berpengaruh efisiensi boiler dan berdampak pada lingkungan yang akan mengakibatkan hujan asam apabila temperatur keluaran boiler terlalu tinggi. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui cara menganalisis efisiensi boiler terhadap pola pengoperasian subblower di PLTU. Pada tinjauan pustaka, ada boiler adalah salah satu kombinasi antara sistem-sistem peralatan yang dipakai untuk terjadinya perpindahan panas, radiasi, dan konveksi energi termal. Gas-gas hasil pembakaran ke fluida kerja yaitu air. Sifat perpindahan panas yang terjadi adalah yang pertama, perpindahan subdingin di mana panas yang diterima digunakan untuk menaikkan temperatur hingga mencapai temperatur cair jenuh. Kemudian mengalami proses pemanasan fluida kerja air secara bertahap menjadi fluida uap dan akhirnya menjadi uap jenuh. Tahapan kedua ini tidak terjadi kenaikan temperatur panas yang diterima seluruhnya digunakan untuk terjadi perubahan fase. Apabila diperlukan, pemanasan dapat dilanjutkan dari uap jenuh menjadi uap super panas. Secara proses konversi energi boiler memiliki fungsi untuk mengkonversi energi kimia yang tersimpan di dalam bahan bakar menjadi energi panas yang tertransfer ke fluida kerja. Panas yang diberikan kepada fluida di dalam boiler berasal dari proses pembakaran dengan berbagai macam jenis bahan bakar. Terutama pada PLTU ini biasanya menggunakan bahan bakar batu bara. Lalu, pada intinya, prinsip kerja turbin uap adalah menerima energi kinetik dari superheater, vapor, atau uap kering yang dikeluarkan oleh nozzle sehingga sudut turbin terdorong secara angular atau bergerak memutar. Lebih jelasnya seperti ini. Uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle, di mana nozzle energi panas dari uap dirubah menjadi energi kinetis dan uap mengalami pengembangan. Tekanan uap pada saat keluar sebaliknya, kecepatan uap keluar nozzle lebih besar daripada saat masuk ke dalam nozzle. Uap yang memancar keluar dari nozzle diarahkan ke sudut-sudut turbin yang berbentuk lengkung dan dipasang sekeliling roda turbin. Uap yang mengalir melalui celah antara sudut turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudut turbin. Perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian memutar roda dan poros turbin. Jika uap masih mempunyai kecepatan saat meninggalkan sudut turbin, berarti hanya sebagiannya energi kinetis dari uap diambil oleh sudut-sudut turbin dimanfaatkan. Maka pada turbin dipasang lebih dari satu baris sudut gerak. Sebelum masuk di baris kedua sudut gerak, maka antara baris pertama dan baris kedua sudut gerak dipasang satu baris sudut tetap atau Dwight blade yang berguna untuk mengubah arah kecepatan uap supaya uap dapat masuk ke baris kedua sudut gerak dengan arah yang tepat. Jadi di sini dapat kita lihat pada gambar ini adalah turbin.
fungsi turbin ini dapat kita lihat di sini. Ini adalah guide blade yang saya jelaskan tadi. Ini adalah guide blade. Ini adalah boiler. Jadi air mengalir dari kondenser, dipanaskan melalui boiler, lalu uapnya mengalir ke steam turbin atau ke turbin uap. Baik pada generator, ini dia generator yang berwarna kuning. Generator adalah alat untuk membangkitkan listrik yang terdiri dari starator dan rotor. Ini adalah starator. Bisa kita lihat di sini pada gambar ini adalah bentukan dari starator. Rotor terhubung dengan shaft turbin. Ini rotor. Ini yang disebut dengan rotor. Ini rotor ini dengan shaft turbin. Ini dong. Ini rotor yang dimaksud dengan rotor. Jadi dia nyambungnya ke sini ke starator. Rotor tersebut dihubungkan dengan shaft turbin sehingga berputar bersama-sama. Starator bar di dalam sebuah generator membawa arus hubungan output pembangkit. Arus DC atau direct current dialirkan melalui brush gear yang langsung bersentuhan dengan slip ring yang dipasang menjadi satu dengan rotor, sehingga akan timbul medan magnet atau flux. Jika rotor berputar, medan magnet tersebut memotong kumparan pada starator, sehingga pada ujung-ujung kumparan starator timbul tegangan listrik. Generator bekerja berdasarkan hukum Faraday, yakni apabila suatu pengantar diputarkan di dalam sebuah medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan ditimbulkan garis gaya listrik yang mempunyai satuan volt. Pada metodologi, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses penelitian ini. Penulisan menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data dalam melaksanakan penelitian, yaitu ada observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Terus yang kedua ada wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara penulis dan narasumber. Yang ketiga ada studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis, catatan khusus, dan manual book dari komponen yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat ada input data ke format atau software menggunakan laptop dan komputer pemantau operasi. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sarul Ramadan, mohon izin berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.